sama saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Dalam Injil hari ini, kita dihadapkan pada sebuah momen yang sangat manusiawi, keraguan Yohanes Pembaptis. Dari dalam penjara, ia mengutus murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan yang lain?" Sebuah pertanyaan yang lahir dari keheningan ruang kurungan, dari kegelapan batin, dari kelelahan seorang nabi yang telah memberikan seluruh hidupnya untuk mempersiapkan kedatangan Mesias. Yang mengejutkan, Yesus tidak menegur, tidak menyalahkan, tidak mempermalukan Yohanes atas keraguannya. Sebaliknya, ia justru mengundang murid-murid Yohanes untuk melihat, menyaksikan, dan mengalami. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dengan kata lain, jawaban Yesus bukan teori, tetapi tindakan. Bukan janji, melainkan karya nyata. Karena, iman sejati selalu menyentuh kehidupan mereka yang terluka. Dan inilah yang Yesus tunjukkan ketika menjawab keraguan Yohanes. Karyanya selalu berpihak pada mereka yang rapuh, terabaikan, dan tidak dipandang dunia. Kisah ini sangat relevan bagi hidup kita, terutama ketika kita berada di tengah doa-doa yang terasa hening, harapan yang ditunda, dan pergumulan yang tak kunjung selesai. Kita sering bertanya dalam hati, "Tuhan, Engkaukah yang kami nantikan, atau adakah jawaban lain yang harus kami cari?" Keraguan seperti itu bukan tanda lemahnya iman. Sebaliknya, keraguan dapat menjadi ruang di mana Tuhan menyatakan dirinya dengan cara yang baru. Yohanes Pembaptis menunjukkan bahwa bahkan seorang nabi besar pun boleh bertanya, boleh ragu, boleh mencari. Dan seorang dokter muda juga pernah mengalami hal serupa seperti yang diberitakan media lokal pasca gempa 2018 di Lombok. Ia mengaku sempat marah kepada Tuhan karena rumah sakit tempatnya bekerja hancur. Namun, justru di tenda darurat yang panas dan berdebu itu, ia menyaksikan mukjizat-mukjizat kecil. Tetangga yang dulunya bermusuhan kini bergotong royong, anak-anak yang trauma mulai tersenyum lagi dalam kegiatan psikoedukasi, dan dirinya menemukan makna baru sebagai dokter, bukan di balik meja administrasi, tetapi di tengah penderitaan manusia. Seperti Yesus yang menunjukkan orang lumpuh berjalan, ia melihat bahwa kesembuhan sejati sering datang dalam bentuk yang tak terduga. Minggu ini gereja merayakan Minggu Gaudete, Minggu Sukacita. Sukacita bukan karena semua masalah selesai, melainkan karena Tuhan sedang dekat. Sukacita dalam Gaudete adalah sukacita yang lahir dari kepercayaan, bukan dari kondisi hidup yang sempurna. Kita diundang untuk bersukacita bukan karena jalan hidup menjadi mudah, tetapi karena Tuhan hadir di tengah perjalanan itu. Seperti Yohanes, kita mungkin berada dalam penjara kita masing-masing. Penjara kekhawatiran, penjara luka masa lalu, penjara rasa tidak berdaya. Namun Yesus tetap berkata pada kita, "Lihatlah, Aku bekerja. Aku hadir. Aku menyertaimu." Sukacita sejati hanya bisa dialami oleh hati yang berani percaya meski masih terluka. Dan itulah yang ditawarkan Yesus hari ini, sukacita yang tumbuh dari iman yang tetap bertahan, meski tidak mengerti semuanya. Maka, di Minggu Gaudete ini, marilah kita belajar dari Yohanes Pembaptis, berani bertanya, berani percaya, dan berani melihat karya Tuhan dalam caranya yang sering tak terduga. Sebab sukacita hadir bukan saat kita memahami segalanya, melainkan ketika kita menyadari bahwa Tuhan bekerja, bahkan dalam keraguan kita. Semoga bacaan Injil hari ini dapat menginspirasi aktivitas dan kegiatan kita hari ini. Jika video ini memberkati Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share.